Al-wusul ilal Madinati, sampainya baginda Nabi ke kota Madinah dari Kuba. Dekat Kuba dengan Madinah, dekat. Dan di Madinah sudah ditunggu-tunggu. Awalu Jum'atin fil Islami, dan awalu khutbatin fil Islami. Pertama kali Jum'ah dilaksanakan dan pertama kali khutbah dibacakan. Lamma kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala baginda Nabi keluar min Kuba, qasidan menuju al-Madinah, ke Madinah, ahadat bihil ansar, diliputi oleh orang-orang Ansar. Wahum mutaqalliduna suyufahum, mereka dengan menyambut, dengan menyandang sepedang-pedang mereka. Seperti menyambut dengan penghormatan, dengan gaya mereka, dengan membawa senjata-senjata, pedang-pedang. Farihin, mereka senang, mustabsyirina, dengan wajah yang penuh, yang berseri-seri. Ini sambutan di Madinah. Waqad adrakathul jum'atu, dan telah adrakathu, menemui baginda Nabi adalah waktu Jumat, sholat Jumat, fitorik, di jalan. Wassolaha, kemudian Nabi melakukan sholat, biman ma'ahu minal muslimina, dengan kaum muslimin yang bersama Nabi. Wahadi awalu Jum'atin, ini adalah pertama kali sholat Jumat. Wa khutbatu awalu khutbatin fil Islami, dan khutbahnya juga awal khutbah dibacakan. Waqad kharaja limulaqatihi, dan telah ikut keluar untuk menemui baginda Nabi Ahlul Madinah. Ahlul Madinah, semua orang di Madinah keluar menyambut. Itulah buah yang dipetik setelah kesusahan yang panjang 13 tahun di Makkah. Di Madinah Nabi dinanti-nanti. Wa ma'ahumun nisa was-sibyan, semuanya. Wal walaidu yakulna, ibu-ibu, anak-anak kecil semuanya pada keluar dan menyambut Tala'al badru alaina. Al-badru adalah baginda. Telah terbit rembulan di tengah-tengah kita. Gambaran laksana rembulan. Jadi kalau kita baca Tala'al badru alaina, ini adalah memang yang dibacakan oleh mereka di saat menyambut kedatangan Nabi. Min thaniyatil wada, dari thaniyatul wada. Jadi disebut kedatangan Nabi itu dari baginda Nabi dinanti-nanti. Thaniyatul wada adalah gelar tempat kedatangan Nabi. Nabi dari thaniyatul wada. Thaniyatul wada. Perjalanan Nabi. Jadi sebagian para ahli sejarah itu menulis perjalanan itu luar biasa. Nabi ada yang ditemui di perjalanan, ada. Mungkin kita ada Umum Ma'bad, ada, insya Allah besok kita hadirkan kisah. Jadi banyak yang ditemui oleh baginda Nabi di perjalanan itu, yang sebagian ahli sejarah menghadirkan dalam bentuk kisah yang berbeda. Dan ternyata buku sejarah dengan buku sejarah saling melengkapi. Tapi yang disertai dengan hikmah-hikmah adalah buku sejarah seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Wajib syukur alaina, wajib kita untuk mensyukurinya. Wajib syukur alaina. Mada alillahi da. Sepanjang ini ada penyeru kepada kebenaran baginda Nabi. Mada alillahi da.
Kita harus bersyukur dikirim oleh Allah seorang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina wahidat, wahai manusia yang diutus untuk kami di tengah-tengah kami. Cita bil amril mutha'i, engkau telah datang dengan satu perintah yang harus dipatuhi dari Allah, wahyu. Ini adalah kisah kedatangan Nabi di kota Madinah. Ada pembangunan ya nih. Awal Jumat itu, kemudian setelah itu lanjutannya. Di mana baginda Nabi nanti turun tinggal? Di Madinah. Bayangkan sebanyak itu orang yang sangat merindu baginda. Merindu baginda. Pengen semuanya didatangi. Ada disebutkan juga bahwasanya setiap di Madinah itu muter. Sampai kota Madinah setelah disambut itu baginda tidak bergegas turun di salah satu dari mereka. Dikatakan tumasaru, rombongan yang ikuti Nabi berjalan. Kalau marru ala darin, setiap melempati rumah-rumah orang itu, min duril ansori, rumah-rumah orang Ansor, yatadarra ilai ahluha bi'ayanzila indahum, disebutkan dalam kitab aslinya ini, mereka minta-minta agar turun di sini ya Rasulullah, turun di sini. Wa yakhuduna bizimamin naqati, mereka bergegas mengambil keluh pegangan ontanya itu. Wa yaqulu, Nabi menjawab, ta'uha, biarkan. Subhanallah, Nabi tidak ingin mematahkan hati mereka. Ini subhanallah, kadang ini akhlak yang terlupakan ya. Nabi dinanti oleh semua. Kalau Nabi memilih, tentu khawatir ada yang kecewa. Biarpun mereka insya Allah tidak kecewa. Tapi semua rindu. Tapi Nabi ternyata tetap hadir dengan bijaknya. Nabi mengatakan biarkan. Fa'inna ma'murat. Itu adalah semakmurah. Karena biarkan onta itu jangan kau turunkan, jangan kau berhentikan. Dia sudah ada yang merintahkan, yakni Allah. Biarkan nanti berhentikan Allah. Kemana dia berhenti. Walam tazal sa'iratan. Masih terus berjalan. Onta tetap berjalan, gak mau berhenti. Gak mau berhenti. Hatta atat bifina ibani Adi ibn Najjar. Sampai ke halaman Bani Adi bin Najjar. Yang mereka itu kalau ditarik ke atas nasabnya itu adalah ketemu dari bibi baginda Nabi SAW. Akhwaluhu, dari bibi keluarga dari bibinya baginda Nabi. Alladhina tazawwaja minhum Hashim jadduhu, yang pernah menikah dengan kakek baginda. Jadi baginda ada Hashim itu pernah menikah dengan orang dari sini, Bani Najjar sini. Jadi masih ada sanak kerabat, ada kekerabatan dengan baginda. Dari sisi ibu daripada Hashim. Nah, Hashim. Fabarakat bimakhillatin min mahillatihim. Akhirnya betul onta itu turun di situ. Sudah aman, gak ada selisih lagi. Amat dari Abi Ayyub Al-Ansari di depannya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini nanti tempat ini menjadi mahallu masjid syarif. Akhirnya menjadi tempat dibangunnya masjid nanti pada akhirnya Masjid Nabawi yang saat ini segede itu. Wakala, di saat Nabi melihat
Ontanya itu sudah barokat, itu adalah yabruk, barokah yabruk. Onta dari berdiri kemudian kaki depannya diturunkan adalah yabruk. Jadi kalau mabruk itu bukan diberkahi kalau secara bahasa. Mubarak itu diberkahi baru. Kalau mabruk ya onta apa namanya? Onta yang menurunkan kakinya itu. Turun kaki. Berhentinya onta kan pasti kakinya kan panjang, begitu turun berkah ya bruk. Maka kalau sholat itu yang benar, fala ya bruku kama ya brukul ba'ir. Jangan kalau rukuk sujudnya itu seperti nyungsepnya onta brek gitu ya. Kemudian Sayyidina Nabi faqala alaihi salatu wasallam hauna, sampai di sini turunnya. Rabbi anzili munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan kami di tempat yang berkah, dan sungguh Engkau zat yang paling tahu, paling mengerti, ada sebaik-baik zat yang bisa menurunkan. Maksudnya menyanjung Allah. Engkau lah yang maha tahu ya Allah, tempat yang baik untuk kami. Kemudian Abu Ayyub menyambut. Waduh, senang nih. Abu Ayyub senang sekali. Wah, girang. Banyak yang datang, Asad bin Zurarah, kemudian juga para sahabat-sahabat yang ada di kaum Ansor, khususnya dari Bani Najjar. Oh, pada gembira sampai menyatakan, nahnu jiwaru min Bani Najjar, ya habada Muhammad min Jar. Mereka senang, wah kita itu beruntung, alangkah baiknya. Sebaik-baik tetangga adalah ya Nabi Muhammad. Dan nanti ada kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Ini adalah ada kisah, akan disebutkan di sini. Ada kisah Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa rumahnya itu tingkat 2. Tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tingkat 2. Baginda Nabi nggak mau di atas, minta di bawah. Abu Ayyub nggak mau, minta baginda di atas. Karena takut kalau baginda di bawah ini ya, namanya kan bukan rumah cor bagus begini ini ya. Khawatir nanti ada tumpah air jatuh ke Nabi dan sebagainya. Cuman baginda Nabi tetap memilih di bawah. Karena Nabi punya tujuan, sebab pasti banyak tamu yang keluar masuk. Kalau sampai yang di bawah adalah keluarga Abu Ayyub, ada perempuannya dan sebagainya, tentu akan mengganggu. Nabi tetap milih di bawah. Abu Ayyub tetap menginginkan kalau Nabi di atas. Tapi Nabi tetap milih di bawah. Hingga suatu ketika ada kejadian, jadi Abu Ayyub kalau berjalan tuh hati-hati banget. Dipikirkan jangan sampai pas di tempat melewati yang Nabi baginda ada di bawah. Kan jelas tidurnya di mana, jadi tidak berani melewati tempat tersebut. Suatu ketika ada jarrah, itu wadah air yang terbuat dari tanah. Itu wadah air itu kok pecah di atas. Wadah airnya pecah. Bingung. Dan mereka tidak punya kain yang bagus, kecuali ada satu kain kesayangannya. Qatifah. Kain kesayangannya, kain kayak tikar kesayangannya. Tumpah langsung dilapkan supaya jangan sampai ada yang menetes kepada baginda Nabi SAW. Itulah seorang Abu Ayyub Al-Ansari dalam menghormati Nabi, dan Nabi terus banyak orang datang, banyak orang ngirim makanan segala macam. Orang-orang rindu pada baginda Nabi SAW. Kemudian setelah itu kaum muhajirin mencari tempat di situ. Dan disitulah nanti berebut. Orang-orang muhajirin disambut oleh orang-orang ansor. Dan sungguh terjalin satu pemandangan yang indah sekali. Betul-betul hidup dengan kemesraan yang luar biasa. Yang punya rumah 2 dikasihkan sama orang muhajirin dan begitu seterusnya. Sampai ya, harta apapun kayak dibagi begitu. Dalam bahasa lain, Nabi itu mensaudarakan.
Jadi diberi mensaudarakan, mengenalkan jadi ini, jadi saudaranya ini, jadi saudara ini. Jadi dikenalkan, disambung-sambungkan supaya saling memperhatikan. Karena muhajirin pendatang, jadi seolah-olah ditugasi ini kayak orang Ansor, inilah tugasmu gak baik sama dia, sama dia, sama dia. Dan indah sekali saat itu. Dan itulah yang dirasakan bahwa saya memang begitulah cara berdakwah. Sebelum orang itu berdakwah adalah jangan ramenya gawe dulu, akan tapi mempertemukan hati orang yang berjuang di dalamnya. Pertemukan hati orang yang berjuang di dalamnya. Kalau sudah di dalamnya orang yang saling mencintai, maka ketahuilah bahwa begitu mudah nanti untuk berjuang. Hingga setelah itu gotong royong, bersama-sama, membangun masjid, menyebarkan dakwah, membela Nabi, dan seterusnya. Dimulai dari situ dulu. Baik, kita baca pelajaran selanjutnya adalah Susabiul Arba'un ini. Khulasahnya dulu, kharajan nabiyyu, Nabi keluar, minha dari Kuba, dari wa haulahu al-ansar wal muhajiratu, dikelilingi oleh orang Ansar dan Muhajirin. Qasidan al-Madinah, menuju kota Madinah. Salat Jumat, khutbah fit tariq, di jalan khutbah. Sampai nanti ada masjid Jum'ah di sana kalau tidak salah seperti itu. Dan kita tahu lupa tempatnya. Sebelum Madinah itu tidak gede. Jadi banyak, Madinah itu tidak besar. Kita pergi ke sebuah tempat, pergi ke tempat lain, dipikir jauh. Cuma hanya balik aja seberangnya begitu. Oh di sini, tadi ke sini, iya. Jadi kecil kan. Wastaqbalahul ansaru istiqbalan 'aziman. Orang Ansar menyambut dengan sambutan yang agung dan diagungkan Nabi. Darsus Sabi wal Arba'un, pelajaran yang 47. Lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala baginda Nabi masuk kota Madinah. Wa kana la yamuru bi baitin min buyutil Ansar, tidak melewati rumah orang-orang Ansar illa sa'aluhu, kecuali mereka minta kepada Nabi ayanzil indahum, untuk turun kepada mereka. Pada zala inda Abi Ayyub al-Ansari, akhirnya yang dipilih adalah tempatnya Abu Ayyub al-Ansari, pilihan onta yang dikendarai baginda Nabi. Fidauril asfal, Nabi milih tingkat bawah yang tadi sudah kita sebutkan kisahnya. Wa qad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang Ansar, orang Ansar itu adalah orang-orang Madinah, itu senang dengan orang-orang muhajirin dari orang Mekah yang datang ilaihim. Wa yuthirunahum, dan mengutamakan mereka. Mengutamakan mereka. Mengutamakan mereka. Ala anfusihim, daripada kepada diri mereka sendiri. Hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim, mereka berebut. Orang bukan Nabi toh yang direbutkan. Saya pengikut Nabi, bayangkan. Pengikut Nabi. Wah, sini, ayo ikut kami, tinggal di kami. Wa hakkamul qur'ata bainahum, sehingga kadang perlu dilotre, diundi. Wah, ini adanya satu toh ini, gimana? Siapa duluan? Ayo sudah, kalah. Famanazala muhajirun ala ansariyin, maka tidak ada orang muhajirin datang ke Ansar kecuali setelah sesuai kemenangan undian tadi. Ya, bukan undi cari duit, tidak. Siapa dulu, ayo ditulis. Maka yang mendapatkan undian, mendapatkan orang muhajirin. Tidak ada yang turun dari muhajirin illa bil qur'ati, kecuali dengan undian tersebut. Nah, adil nanti dengan undian itu, adil, tidak ada saling rebutan nanti. Dan kita bayangkan kalau tidak dengan rapi. Ada suatu ketika ada satu tokoh. Satu tokoh, bayangkan, tokoh yang sangat luar biasa, dicintai orang rebutan sana sini. Bayangkan bagaimana keadaan Nabi. Cuman permasalahannya, rebutannya sampai jadi berantem, itu kan repot. Sampai berantem itu ada sampai derajat berantem. Kalau merebut orang baik jangan sampai berantem ya. Kalau ada ulama datang jangan berantem. Tapi berantem betul, kita ngeliat berantem dan caci maki, Masya Allah. Pasti itu hawa nafsunya seperti itu. Kalau memang misalnya orang itulah harusnya turun di tempat kita, lalu ternyata yang ngerebut, wah bus begitu ya, alhamdulillah.
Berarti mereka cinta betul sama guru kita ini. Nggak usah marah-marah. Tapi ada model kayaknya marah-marah. Ada orang seperti itu. Jadi kalau misalnya satu ketika datang kepadamu gurumu yang sangat kamu cintai. Ini kan yang mendengarkan sering kedatangan tamu-tamu dari luar negeri. Dari Hadramaut, dari ini. Mungkin Anda sudah mendapatkan jatah sebagai seorang alim. Kedatangan si fulan direbut sama orang, sudah biasa saja, nggak usah marah-marah. Yang repot memukul dia, memukul beliau, ngerebut kok, biarin. Cuman subhanallah, sampai kadang-kadang berpikir, apakah betul begitu orang mencintai karena Allah? Asal sampai berantem dan olok-olokan. Dan ini ada kejadian, dan mungkin tolong jangan seperti itu. Tapi indah nih, pada zaman Nabi nggak ada terjadi. Langsung ada ide cerdas, bil qur'ati, sudahlah. Yang diundi ya sudahlah. Sampai kadang seorang alim hanya suruh mampir ke rumah satu orang kaya raya. Ini sesuai dengan keinginan panitia itu. Mampir hanya untuk makan. Memang ulama besar dari luar negeri datang ke sini hanya cari makan. Kita tahu. Dengan beliau-beliau kita ngomong, kita datang ke sini bukan untuk makan. Saya ingin menyampaikan pesan kemuliaan, sampaikan dakwah. Cuman sebagian orang ingin muliakan dengan cara berbeda-beda. Tapi tolonglah ini. Ukhuwah tetap harus dijaga, tidak boleh menjadi sebab caci maki dan olok-olokan. Tsumma inna rasula akha bainahum ukhuwatan islamiyatan. Kemudian bagi Nabi akha mempersaudarakan. Di kalangan di antara mereka Muhajirin dan Ansor. Allafat qulubahum, melembutkan hati mereka agar terjadi saling cinta. Wa ja'alatha kasya'il wahid, sehingga hati-hati yang itu seperti satu. Menyatukan hati. Satu hati bersama Nabi di Madinah. Begitu. Al-khulasah, kesimpulannya adalah nazalan nabiyyu, baginda Nabi turun inda Abi Ayyub al-Ansari, kepada Abu Ayyub al-Ansari. Akha bainal muhajirin, Nabi mempertemukan kaum muhajirin dan kaum ansor untuk menjalin cinta, saling mencintai. Kemudian setelah itu ada gerakan-gerakan hijrah berikutnya. Kita baca satu bab lagi. Ad-Darsu Tsamin wal Arba'un. Berarti sudah Nabi mukim di Madinah. Lalu bagaimana? Kedatangan macam-macam nanti. Cinta sudah indah, cerita sudah indah. Baru nanti mulai ada gerakan-gerakan kekuatan dari luar. Merongrong. Sampai terjadi nanti peperangan dan sebagainya. Hijratu ahli baiti ma'al mustata'afina, hijrahnya ahli bait Nabi, keluarga Nabi bersama al-mustata'afin, orang-orang lemah yang tertindas. Aslul kunut, kemudian asal daripada kunut. Kunut, yakni doa kunut subuh. Wa hummal Madinah, kemudian adanya penyakit flu, demam yang ada di kota Madinah. Lamastaqarra Rasul, nanti ini cerita panjangnya kita sebut pada pertemuan yang akan datang. Lamastaqarra Rasulu, setelah domisili benar tenang, tinggal baginda Nabi. Setelah tinggal baginda Nabi bil Madinah, di Madinah, arsala fi talabi man takhallafa fi ahlihi. Akhirnya Nabi mengutus orang yang bisa mencari, menjemput, menghantarkan, menemani man, orang takhallafa yang tertinggal min ahlihi, dari keluarga Nabi. Jadi perencanaan pemberangkatan keluarga baginda Nabi SAW, fa kharaja ma'ahum, dan keluar bersama keluarga Nabi, laki-laki siapa orang ini? Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makanya suatu fitnah besar di akhir-akhir ini dihembuskan bahwa Abu Bakar musuhan dengan Rasulullah. Ini kan aneh sekali. Waqad mana musyriku Makkah, dan telah melarang orang-orang musyrik yang ada di Makkah, al-mustata'afina, orang-orang lemah, minas safari, dari bepergian. Wa'adzabuhum 'adzaban alima, dan menyiksa dengan siksaan yang pedih. Bahkan Rasul yad'ulahum fi fitran isya'i. Kemudian Nabi mendoakan mereka witran isya'i, di sholat witir.
Witir isya itu ya witir, bukan witir memang waktunya setelah isya. Jadi witir isya. Jadi maka nanti ada sholat sunnah witir dibarengi dengan kunut. Biarpun nanti setelah itu dipilah antara pertengahan Ramadan, sholat witir awal Ramadan, kemudian apakah subuh saja, atau hanya waktu nazilah, atau musibah, itu nanti terjadi perbedaan para ulama. Al-kunut wa sholati subhi ba'da ruku', dan salat subuh setelah ruku'. Wa qablahu, apakah sebelum ruku' atau setelah ruku'. Wa hadza aslul kunut, yang jelas mula-mula kunut itu ada di sini. Biarpun nanti terus Nabi menjalankan dengan sebab yang berbeda-beda, lalu disimpulkan oleh para ulama nanti. Jadi mungkin kalau kita celenterkan sedikit masalah fikihnya adalah kunut itu ada namanya kunut nazilah. Kunut karena musibah. Ya, kunut karena musibah, ada peperangan, ada bencana dan sebagainya, maka itu adalah setiap sholat. Bukan sekedar sholat fardu saja, cuman paling tidak di setiap sholat fardu. Ada bencana Palestina yang saat ini yang diganggu oleh musuh-musuhnya, mungkin ada gempa di sana, ada banjir di sana, itu ada bencana, maka kita disunnahkan untuk membaca kunut nazilah karena adanya bencana. Nah, ini disepakati tidak ada perbedaan tentang kunut nazilah. Kemudian setelah itu ada kunut subuh. Kalau kunut subuh ini adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, nanti ada yang tidak mau dengan kunut subuh. Ini kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan jumhur. Kecuali nanti dari mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Adanya hanya kunut nazilah saja. Kemudian setelah itu ada kunut witir. Maka di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kunut witir itu adanya adalah di separuh bulan Ramadan. Makanya semalam sudah witiran kan? Sudah kunut kan? Ada. Tapi sebagian madhab seperti madhab Imam Ahmad, kunutnya dari awal Ramadan. Maka mungkin kita mendengar sebagian tempat dari awal sudah ada kunutnya, itu adalah ikut ulama. Itu pembahasan tentang kunut. Tapi asal kunut atau pertama kali kunut adalah pada zaman kisah ini. Biarpun setelah itu adalah dilakukan Nabi oleh sebab-sebab yang lain, dan itulah yang menjadi sebab perbedaan para ulama tentang kunut. Wa asabat katsiran minal muhajirin humma, orang-orang muhajirin pada kena demam. Pada demam, Masya Allah. Fada'ar Rasul, kemudian Nabi mendoakan. Fada'ar Rasul, kemudian Nabi memohon Rabbahu kepada Tuhannya, bin naqliha, untuk memindahkannya, menghilangkan penyakit tersebut, hummanya. Fastajaballahu ta'ah, Allah mengabul doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulasah ringkasannya adalah ba'atha Rasul fi talabi man takhallafa min ahlihi, ba'atha mengutus Rasul fi talabi untuk mencari man orang takhallafa yang tertinggal min ahlihi dari keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ma'Abdillah bin Abi Bakar, kemudian mereka keluarga baginda Nabi pada datang ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar. Wa mana'al musyrikun al-mustata'ifina, orang-orang musyrik melarang orang-orang lemah dari kaum muslimin yang ada di Mekah, ayu hajiru, dari hijrah, dilarang hijrah, jangan hijrah. Bahkan Nabi yat'ulahum, Nabi mendoakan mereka, wa hadza aslul kunuti fi sholati, ini adalah awal atau asal daripada adanya kunut di dalam sholat. Biarpun nanti setelah itu ada perbedaan cara, tentunya dihubungkan dengan apa yang dilakukan Nabi setelah kejadian ini. Sebab Nabi tidak kunut di hari ini saja, nanti ada kunut-kunut yang lainnya. Kunut-kunut yang lainnya. Dan setelah itu ulama membaca apa yang terjadi pada Nabi. Disebutkan sebagai hukum, sehingga tadi yang kita sebutkan hukum kunut. Ada kunut subuh, ada kunut nazilah, ada kunut witir dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.